Selamat pagi Pak. Jadi kita mulai aja interviewnya ya Pak. Iya. Mungkin untuk pertanyaan pertama, kita kan tahu ya Alkitab itu mengajarkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimana Bapak memahami makna teologis dan historis dari kedatangan Kristus yang kedua? Apakah itu secara literal atau secara simbolis gitu? Dan menurut Bapak kira-kira apa aja yang menjadi tanda-tanda kedatangan Kristus gitu yang Bapak yakin itu untuk saat ini tuh masih relevan gitu? Oke. Kalau secara teologis, kedatangan Kristus kedua kali itu memang udah dinubuatkan. Gitu. Dan secara teologis pula, itu adalah janji Tuhan yang dari kedatangan, maksudnya kelahiran, kedatangan Kristus pertama kali, terus kematiannya, terus kebangkitannya, terus kenaikannya, dan nanti yang kelima adalah janji kedatangan Kristus kedua kali. Kalau 4 sudah digenapi, kenapa 1 kita mesti ragu? Gitu. Itu teologis dan historis. Lalu, apakah itu literal atau simbolis kedatangan Kristus kedua kali? Jelas itu adalah literal. Kalau simbolis berarti Yesus belum tentu datang. Pasti literal, Yesus pasti akan datang kedua kali, dan itu adalah dasar atau pondasi iman kita sih. Lalu tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali, kalau di Alkitab, kalau kita baca khususnya Matius 24-25, itu kan ada berita atau fakta bahwa perang terjadi di mana-mana, terus juga bencana alam, terus kelaparan, terus apalagi ya. Pokoknya dunia ini semakin lama bukan lebih baik sih, tapi lebih parah kondisinya secara global. Kita juga tahu secara moral kan, mungkin dari dulu udah ada LGBT, tapi sekarang kan lebih terang-terangan orang kan. Mungkin dulu juga sudah ada penganiayaan, tapi sekarang juga orang lebih berani berperang atas nama agama segala macem gitu. Jadi ya itu tanda-tanda yang memang dari dulu sudah terjadi, tapi sekarang kan makin intens. Dan Yesus bilang itu memang akan seperti itu waktu kedatangan Kristus kedua kali. Kita kan tahu Alkitab tuh mengajarkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, jadi bagaimana Bapak memahami makna teologis dan historis dari kedatangan Kristus yang kedua? Apakah itu literal atau simbolis? Terus, apa saja tanda-tanda kedatangan Kristus yang Bapak yakini masih relevan bagi gereja masa kini? Pertama, tentunya bukan simbolis ya, kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada di firman. Jauh sebelumnya kan firman itu menciptakan dunia, tapi manusia jatuh ke dalam dosa, maka diberikan putra yang tunggal untuk menyelamatkan. Setelah itu, setelah misinya selesai, dia naik ke surga dan akan datang yang kedua kali. Nah, itulah yang penting harus tahu bahwa iman orang Kristen itu bukan hanya selamat percaya Yesus, tapi kita harus percaya bahwa nanti ada kehidupan kekal. Kan kalau orang mati tubuh dan jiwanya selesai, tapi roh itulah yang harus mempertanggungjawabkan. Steward, pengelola. Apa yang dipercayakan Tuhan itu akan dipertanggungjawabkan sampai kita dipanggil Tuhan atau Tuhan datang. Nah, bagaimana membaca tanda-tanda zaman? Saya memberikan 5 garis bijak dan bodoh. 5 gadis bijak dan bodoh itu awalnya kan ceritanya sama-sama nunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa yang 5 itu kok nggak bawa buli, nggak bawa minyak, sehingga pelitanya padam dan dia kembali beli Tuhannya keburu datang kan, intinya begitu. Tapi 5 yang bijak itu kenapa dia berhasil bawa minyak dan buli? Intinya perbedaannya sama-sama percaya, tetapi satu punya perspektif yang berbeda. Yang satu menganggap enteng, yang satu mengerjakan keselamatan. Dia pintar membaca tanda-tanda akhir zaman. Nggak ada yang tahu kapan Yesus datang, nggak ada yang boleh tahu. Even Yesus pun bilang hanya Bapa yang tahu. Tapi sebagai orang percaya harus tahu tanda-tanda akhir zaman. Yang udah paling dekat apa? Perang di Israel dengan Iran, ya kan? Gempa bumi lah, bencana alam, terus banyak terjadi penyakit, wabah, itu kan tanda-tanda semua. Nah, itulah sebagai orang percaya mengerti bahwa Tuhan sebentar lagi akan datang. Iman kitalah yang seperti 5 gadis bijak itu, selalu berjaga-jaga. Untuk pertanyaan berikutnya,
apakah Bapak sering atau jarang menyampaikan kepada jemaat pengajaran kemendesakan kedatangan Kristus kedua kali ini? Kalau sering kenapa? Kalau jarang kenapa? Tergantung. Kalau saya pribadi, eh, kalau waktu menyampaikan firman Tuhan dalam artian khotbah, ya tergantung temanya gitu. Kalau pas memang ada hubungannya dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, ya disampaikan. Tapi kalau enggak, ya ngapain paksa-paksa ke sana? Karena khotbah itu pada intinya sebenarnya lebih Christ-centered preaching, dan itu tidak melulu harus ngomongin tentang kedatangan Kristus kedua kali. Gitu sih. Kalau seandainya disampaikan, itu biasanya supaya mendorong jemaat untuk hidupnya lebih berjaga-jaga sih. Apakah sudah sungguh-sungguh kenal Tuhan, atau apakah sudah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh gitu. Apakah Bapak sering atau jarang menyampaikan kepada jemaat pengajaran kemendesakan kedatangan Kristus kedua kali ini? Mengapa sering, mengapa jarang? Harus sering diingatkan kepada jemaat, karena gereja yang relevan itu selain kita harus mengadop dengan teknologi yang masa kini, kita juga harus saling mengingatkan bahwa Tuhan Yesus datang itu seperti, buat orang yang nggak percaya seperti pencuri, tapi buat orang yang percaya dia akan tahu pasti datang, gitu kan. Tapi kan ada dibilang nanti datangnya seperti zaman dulu, kawin mengawini, yang di ladang, yang bekerja, pasti kan tiba-tiba tuh datang tek gitu ya. Nah, didapatin nggak kita masih di dalam iman yang percaya sama Tuhan. Jadi kalau LMCC akan terus memberitahukan, memang iman kita kan sampai kehidupan kekal. Tuhan datang ke dunia itu untuk menjemput kita di awan-awan permai nih yang pertama. Kita ada di kerajaan 1000 tahun, ketemu yang mati dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, yang hidup benar-benar naik. Nah ini percaya nggak? Kalau nggak, makanya hidupnya di sembarangan. Setelah 1000 tahun baru nanti langit baru, bumi baru, yang dari sorga turun ke dunia, membuat dunia baru, langit baru itu. Dan kita tinggal di situ untuk eternal, selamanya. Jadi kalau muda-muda kalian menganggap remeh, bahwa nggak mungkin, makanya hidupnya jadi sembarangan. Itu mah cerita lah, itu mah fiktif lah gitu kan. Sekarang kita enjoy aja, habisin, nikmatin. Ya nanti mati semuanya itu. Pasti mati. Ya. Bagaimana cara Bapak menjelaskan konsep akhir zaman dalam terang perjanjian baru kepada jemaat Bapak? Dan apakah Bapak menjelaskan kepada jemaat bahwa pada akhir zaman akan ada penghakiman terakhir? Dan kalau begitu, siapa yang dihakimi? Bagaimana hubungan antara kasih karunia Allah dan keadilan Allah dalam penghakiman terakhir? Sebenarnya ada dua istilah mengenai kedatangan Kristus kedua kali. Satu, akhir zaman. Satu, zaman akhir. Nah kita, kalau saya disuruh jelasin, kita ini sedang hidup di dalam zaman akhir. Zaman akhir itu adalah waktu Yesus pertama kali datang ke dunia, nanti sampai dia datang kedua kali. Itu zaman akhir. Tapi kalau akhir zaman itu merujuk pada satu hari waktu Yesus datang kedua kali. Ya tentulah saya jelasin pastilah. Khususnya bagi mereka yang akan dibaptis. Karena kalau di GKI Karawaci nggak bisa dibaptis sembarangan. Jadi untuk dibaptis itu harus ikut kelas yang namanya katekisasi. Dan di dalamnya salah satu topiknya pasti belajar tentang akhir zaman ini. Gitu. Kalau di mimbar, maksudnya dalam arti khotbah, ya sekali lagi tergantung topiknya lagi ngomongin apa. Siapakah yang akan dihakimi? Ya semua manusia. Dari Adam sampai nanti manusia terakhir atau manusia pada akhir zaman yang masih hidup, termasuk yang sudah mati juga akan dihakimi. Bagaimana hubungan antara kasih karunia Allah dan keadilan Allah dalam penghakiman terakhir? Ini ngomongin tentang ini sih, tentang keselamatan. Semua manusia yang sudah mati dan semua manusia yang masih hidup dari pertama kali Adam, nanti di akhir zaman itu ketika Yesus datang kedua kali, seperti Matius 25 tulis di situ, akan dipisahkan tuh. Siapa yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, siapa yang tidak percaya Tuhan. Mereka yang percaya Tuhan itu akan diuji selama hidupnya, apakah setelah percaya Tuhan mereka menghasilkan buah pertobatan. Dalam artian begini, kan banyak orang yang ngaku Kristen, tapi benar-benar percaya Tuhan nggak?
sungguh-sungguh percaya Tuhan nggak? Kalau dia sungguh percaya Tuhan kan tujuan hidupnya bukan lagi soal uang. Tujuannya bukan lagi soal karir. Uang, karir nggak masalah, tapi bukan yang utama yang dikejar. Gitu. Kenyataannya banyak, bukan teman-teman doang sih ya, orang-orang semua di dalam gereja itu puas hanya dengan datang ibadah setiap hari Minggu, terus pulang, terus nggak ngalamin perubahan. Itu mereka menyebut diri sebagai orang Kristen. Tapi nanti pada saat Yesus datang kedua kali, mereka benar-benar akan dihakimi sih. Dan itu udah final judgment. Udah nggak ada lagi masa probation, masa percobaan, kesempatan kedua, nggak ada lagi. Selesai di sana. Bagaimana Bapak menjelaskan konsep akhir zaman dalam terang perjanjian baru kepada jemaat Bapak? Dan apakah Bapak menjelaskan kepada jemaat bahwa pada akhir zaman akan ada penghakiman terakhir? Siapa yang akan dihakimi? Bagaimana hubungan antara kasih karunia Allah dan keadilan Allah dalam penghakiman terakhir? Ini satu-satu dulu ya. Kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Pelayanan nggak menyelamatkan kita. Tapi karena kasih Tuhan ke kita, itu menyelamatkan kita. Jadi kekuatannya bukan kita punya. Kedua, tadi dibilang apa? Siapakah yang akan dihakimi? Yang dihakimi semua orang percaya. Ya, tadi kan gini, talenta. Ingat nggak? Perumpamaan hal kerajaan surga itu di Matius 24, 25, 26. Ya, 24 lah. Seperti orang yang dipercayakan harta oleh tuannya. Harta itu kan ada waktu, talenta, dan kekayaan. Ketiga itu dipercayakan nih sama kita. Kita kelola nggak? Kalau kita mengelola, kalau kita berarti harus tanggung jawab. Punya orang bukan punya kita. Kalau kita tanggung jawab, pasti ada accountability, mempertanggungjawabkan ke yang punya. Ya orang kalau mempercayakan ke kita kan harus ada lebihnya dong. Kalau saya, bener nggak? Kamu saya kasih duit 200.000 ya, titip, bunganya mana? Kalau nggak ada bunganya, repot. Itu kan waktu semuanya sama 24 jam. Kita kelola dengan baik nggak? Untuk Tuhan, untuk keluarga, yang ketiga untuk pekerjaan atau studi, keempat untuk melayani. Setelah itu talenta, kalian bisa main basket, kamu jago piano, kamu jago ngajar. Dikembangkan nggak buat supaya orang kenal Tuhan melalui kamu punya kemampuan. Selagi masih hidup, kita tetap dapat kasih karunia. Yang penting respon. Tapi kalau udah mati, ya udah nggak ada kesempatan lagi menerima kasih karunia Allah. Seperti orang kaya dan Lazarus. Yang Lazarus kan ada di pangkuan Bapak Abraham. Tapi yang orang kaya itu kan dia sampai bilang, tolong dong kasih tahu masih ada 5 saudara tuh yang masih hidup. Bilangin jangan sampai kayak gue di neraka. Berarti kan udah hilang kasih karunia. Bahwa saat kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi kebangkitan tubuh. Tubuh seperti apa yang akan dimiliki? Tubuh yang sama yang dimiliki sebelumnya atau tubuh yang baru? Mungkin bisa dijelasin Pak. Dan bagaimana pengharapan akan kebangkitan tubuh mempengaruhi cara hidup orang percaya di zaman sekarang? Wah, ini menarik nih. Waktu terjadi kebangkitan, kamu maunya kebangkitan tubuh aja atau kebangkitan roh? Hah? Bukan terserah saya, menurut Alkitab apa? Kebangkitan tubuh sebenarnya. Kalau kami di GKI Karawaci itu ada yang namanya pengakuan iman rasuli. Salah satu bunyinya adalah kebangkitan tubuh. Manusia kan ada tubuh, ada roh. Ada yang bilang tubuh, roh, dan jiwa. Itu. Tapi waktu kebangkitan itu ya kebangkitan tubuh dan roh. Sudah pasti secara utuh manusia bangkit. Bukan sebagian, bukan setengah-setengah. Kalau saya boleh tanya begini. Kalau kita kebangkitan tubuh ya, mereka yang udah dioplas, itu kira-kira gimana ya? Tuhan terima gak ya? Dan itu kebangkitan tubuhnya sebenarnya sempurna. Kan kalau kita baca Alkitab kan, waktu tubuh kita dibangkitkan itu, kita nggak ada lagi yang sakit. Wahyu khususnya. Nggak ada lagi air mata. Berarti mungkin yang pincang itu udah nggak pincang lagi. Yang cacat itu udah nggak cacat lagi. Sempurna gitu. Sempurna.
Sementara kita di atas dunia ini berusaha untuk jadi ganteng, jadi cantik, tindik sana, tindik sini, tato sana, tato sini, operasi sana, operasi sini. Dan itu kita terpapar di sosial media kan. Tapi nanti waktu di sana, saya sering joke sama istri saya, suka pasang itu kan ya, touch up bulu mata gitu kan. Karena kalau pagi repot pasangin bulu mata sekarang sampai cetar banget gitu, melambai-lambai gitu. Nanti waktu di surga ketemu Tuhan, Tuhan kenal gak ya? Yang udah dioplas segala macem. Gue nggak ceritain kayak begini kayaknya. Atau juga bisa jadi kan, kalau tubuh kita sempurna, gambarannya seperti apa ya? Apakah gambarannya seperti sekarang di atas dunia kita berusaha untuk ganteng banget atau cantik banget, atau nggak seperti itu gitu? Tapi yang jelas tubuh itu katanya sempurna di situ. Bagaimana pengharapan akan kebangkitan tubuh mempengaruhi cara hidup orang percaya sekarang? Gimana? Kan sekarang kan zamannya laki-laki pada nge-gym semua. Cewek-cewek ya begitulah tadi lah ya. Ada orang yang akhirnya jadi obsesi dengan itu semua kan. Makanya Korea mengambil keuntungan yang sangat besar dari orang-orang Indonesia. Thailand juga. Terus di mana-mana sekarang kita ngelihat fenomena gym ada di mana-mana gitu, dan laku keras. Saya ngerasa sih sebenarnya sih, ya Tuhan tetap mau kita sehat, tampil baik di depan orang, layak gitu ya, nggak ke gereja pakai bikini misalkan gitu kan, nggak juga gitu kan. Ya kalau orang pakai bikini kan juga pasti kan mau memamerkan tubuhnya gitu. Saya kira kita hidup di dalam zaman yang sudah terobsesi dengan tubuh sih. Kalau dari pertanyaan ini kan seharusnya nggak begitu. Boleh rawat tubuh, boleh piara tubuh ya untuk kesehatan dan tampil yang layak gitu. Bukan obses dengan itu semua harusnya. Itu sih jawaban saya. Tadi Bapak sempat bilang kalau di akhir zaman nanti kita akan bangkit dengan tubuh yang baru. Oke. Saat kedatangan Kristus yang kedua kali, tubuh seperti apa yang nanti akan kita miliki, Pak? Tubuh yang dimiliki sebelumnya atau tubuh yang lain? Tubuh kemuliaan kita bilang. Tubuh ini kan anak hancur. Jadi ada tubuh kemuliaan Allah yang kita bisa bangkit gitu. Seperti Henok kan bisa naik ke sorga atau Elia gitu. Lalu Pak, bagaimana pengharapan akan kebangkitan tubuh mempengaruhi cara hidup orang percaya? Pasti kalau kita tahu nih hidup sementara 70 tahun 80 tahun, setelah itu kan ada kekekalan kan, mau kekal di sorga apa kekal di neraka kan gitu. Kalau kita percaya nih dari muda kalian hidup nggak main-main nih, karena mati itu nggak harus tua, orang muda juga bisa mati kan. Nah itu bisa nggak kita percaya bahwa kita tuh nanti yang abadi itu rohnya, tubuh jiwa hancur, roh itu yang kembali. Bagaimana Bapak memahami kerajaan 1000 tahun dalam Wahyu 20 ayat 1-6? Apakah dipahami sebagai literal, simbolis, atau keduanya? Lalu bagaimana Bapak menjelaskan perbedaan interpretasi tentang Wahyu 20 kepada jemaat Bapak? Hampir nggak pernah sih. Kalau di kebaktian itu hampir nggak pernah. Isu ini juga sebenarnya bukan isu yang sentral atau isu yang penting sekali sih. Karena teman-teman pasti juga lagi belajar kan ya. Post-meal, amil, sama pre-meal. Lagi belajar kan ya? Kalau GKI Karawaci sendiri menganut amil, tidak percaya bahwa 1000 tahun itu literal adalah 1000 tahun, tapi 1000 tahun itu adalah simbolis. 1000 tahun itu adalah zaman akhir seperti sekarang, dari kedatangan Kristus kedua kali sampai nanti Kristus datang kedua kali. Jadi kita ini memang sedang hidup di dalam zaman akhir ini, di dalam 1000 tahun yang simbolis itu. Itu yang kita anut. Kalau premil itu secara literal penafsirannya 1000 tahun. Nanti Kristus akan datang kedua kali setelah masa tribulation itu bahasa Indonesia ya. Saya lupa lah. Dan kalau post meal itu agak mirip dengan amil, tetapi mereka juga tetap mengatakan bahwa ada itu zaman 1000 tahun simbolis, tapi sebelumnya ada zamannya juga. Nah, mereka cenderung optimis dalam arti begini.
Kalau orang-orang post-mill itu percaya bahwa pada akhirnya nanti semua orang akan dengerin Injil dan mereka berbondong-bondong untuk percaya Tuhan. Lalu ada juga yang kemudian menafsirkan lebih jauh, bukan hanya Injil itu akan didengar dan diterima oleh orang banyak, tetapi juga secara sosial dengan kemajuan, bukan sosial dong, secara teknologi itu memudahkan orang-orang taraf hidupnya makin meningkat. Itu orang-orang post-mill. Kalau amil nggak seperti itu. Yang saya percaya adalah ya ini masa-masa kita dunia tidak makin lebih baik. Orang-orang tetap butuh Injil. Kalau nggak dengar, ya nanti waktu Yesus datang kedua kali dihakimi, masuk ke neraka. Yang percaya dan menghasilkan pertobatan sungguh-sungguh sama dia di dalam kerajaan kekal. Bagaimana Bapak memahami kerajaan 1000 tahun dalam Wahyu 20 ayat 1-6? Apakah Bapak memahami sebagai literal atau simbolis atau malah keduanya? Lalu bagaimana Bapak menjelaskan perbedaan interpretasi tentang Wahyu 20 pada jemaat Bapak? Kerajaan 1000 tahun itu kan 2 tahap ya, masalah eskatologi kan. Yang pertama kan saya bilang kalau kita itu ada pertama yang percaya orang itu diangkat sebelum masa kesusahan, ada yang waktu saat pasnya itu, jadi masa kesusahan setelah 7 hari dia naik angkat. Ada yang bertahan di dunia kepercayaannya itu, setelah dia bertahan baru diangkat. Nah kami di GBI percaya sebelum masa kesusahan itu, penganiayaan itu, kita orang-orang percaya diangkat. Nah orang-orang yang bekerja buat Tuhan, yang berkorban semuanya ya, itu dikasih bersama-sama dia memerintah 1000 tahun. Setelah itu nanti ada kerajaan yang nanti langit baru, saya bilang bumi baru itu turun, kita ada di situ. Baik Pak, sebagai pertanyaan terakhir Pak, kami mau meminta nasihat Bapak untuk kami sebagai orang-orang muda, untuk bagaimana seharusnya kami hidup dalam masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua. Harusnya sih dari tadi udah banyak ya nasihatnya. Pelayanan nggak di gereja? Bertobatlah nggak pelayanan. Gini loh, pikiran kita gampang terkonsumsi, bukan terkonsumsi apa ya? Ya terkonsumsi boleh lah. Zaman kamu sama nanti zaman anak kamu pasti kan bilang zaman anak kamu akan lebih susah. Zaman saya masih pakai handphone yang segede batu bata. Itu kayaknya udah keren banget kalau punya itu gitu. Dan waktu itu cuma bisa pakai buat telepon. Zaman ini segala kejahatan kamu bisa temukan di sini. Berapa jam kamu ngabisin waktu untuk lihat sosial media? Pergumulan orang tua zaman sekarang sama anak-anak remajanya semua begitu. Saya ngelihat anak saya ketika dia main game itu sangat agresif, sangat reaktif. Bukan cuma pengalaman ternyata, karena studinya udah begitu, penelitiannya begitu gitu. Jadi saya bayangin gimana orang-orang yang menghabiskan setiap hari 2 jam, 3 jam ngeliatin sosial media, entah dia mau belanja sesuatu, entah dia mau cari informasi melalui AI yang pemilik AI juga baru minggu lalu saya baca, dia bilang, kenapa orang-orang terlalu percaya sama AI ya? Padahal dia sendiri nggak percaya. Jadi, ya kita kita mau bikin tugas, semua tinggal tanya sama AI. Kita tinggal cari source-nya dari sini kalau kita nggak baca AI, kita selidiki semua. Saya nggak kuat kalau saya terlalu lama lihat ini. Dan saya tipe orang yang suka coret-coret soalnya. Jadi saya pikir keuletan, ketekunan, kerja keras, mau repot, itu udah hilang di generasi kamu nih. Bukan berarti kita juga nggak pakai teknologi sih, bukan itu poin saya. Tapi maksudnya semua sekarang serba mudah, serba instan. Sekali lagi, saya dapat pelajaran dari The Chosen, Yesus 3 tahun, dia santai-santai aja. Bukan santai dalam arti dia ya sesantai itu, tapi dia tahu ritme hidup murid-murid, dia kan maha tahu kan, dia tahu siapa kita, jadi dia didik kita sesuai dengan kurikulum khusus yang dia bikin khusus buat kita. Gitu. Makanya saya tadi tanya soal pelayanan, itu sih satu hal sih. Lain hal adalah
Kamu ngakunya Kristen, kamu baca firman Tuhan nggak? Itu kan yang seharusnya memfilter apa yang kita lihat di sosial media. Yang jadi standar kita, yang mana yang benar yang salah nih. Terus kalau kamu sebut diri kamu Kristen, kamu punya relasi gak sama pribadi yang bikin kamu Kristen? Kamu pacaran aja, kamu pengen tahu siapa dia, pengen disayang. Ini ada satu pribadi yang sayangnya lebih dari yang kamu bisa terima gitu. Terus kamu ngajalin relasi, gimana ya? Gak enak nih ngomongnya, saya juga gak enak ngomongnya. Saya bukan dari keluarga Kristen. Saya bisa sebut kapan saya bertobat. Saya tahu peristiwanya kenapa saya bertobat. Anak saya lahir dalam keluarga Kristen. Doa saya adalah, saya pengen lihat anak saya dibaptis, tapi bukan karena bapak mamanya Kristen. Apalagi saya hamba Tuhan. Jadi, anak saya nggak tahu kapan dia benar-benar percaya Tuhan. Tapi kami ajarkan untuk, ya, ambil waktu untuk devotion, ambil waktu untuk doa. Gitu. Sekarang saya belum lihat hasilnya sih. Tapi itu bahayanya sebagai orang Kristen generasi kedua. Karena lahir di dalam keluarga Kristen, udah terbiasa dengan budaya Kristen, tapi jangan-jangan kamu belum Kristen. Itu sih. Itu aja. Nggak ada hubungan kayak sama akhir zaman. Terima kasih, Pak. Nggak mudah zaman kalian, zaman saya nggak mudah. Karena dunia sedang dijanjikan kenyamanan. Anak-anak Gen Z ini sedang dipacu dengan sebuah achievement. Sebuahnya serba instan, nggak mau proses. Sorry ya, maunya ya dulu kalau zaman saya kan 2, 4, 1, 2, deret ukur lah. Harus proses, planning. Kalau anak-anak sekarang kan quantum leap, 2, 4, 6 lah eksponensial. Eksponensial. Maunya cepet, ya kan startup semua di rumah, nggak mau proses. Itu yang menyebabkan anak-anak ini dibilang kan generasi strawberry. Sebenarnya saya nggak setuju ya. Nah kita umat pilihan Allah, anak-anak muda ini tetap sih gini ya, kalian harus gini loh. Konten nggak boleh berubah, harus Christ center. Tapi kontainer packagingnya harus harus relevan. Kita mesti adopt dunia, bukan berarti serupa dengan dunia. Pertama, jadi kalian nih anak-anak muda mesti tetap bahwa kalian bukan milik kalian loh tubuhnya, milik Tuhan. Dan ada kehidupan yang akan datang. Bahwa semuanya sementara. Yang kedua, kalian mesti ada di dalam komunitas yang benar. Bukan komunitas yang baik. Baik belum tentu benar. Lu bisa berempat baik-baikan kan? Makan nggak makan, ngumpul, nolong. Tapi baik nggak? Belum tentu. Baik, tapi belum tentu benar. Yang benar menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Itu komunitas benar. Ada di mana komunitas benar? Di dalam gereja. Kalian dari muda mesti aktif dalam komunitas gereja. Dan hanya komunitas kampus. Kampus isinya apa sih? Achievement, performance, jadi selebriti dadakan, maunya netizen yang nilai, kampus yang nilai. Benar nggak? Hal-hal begitu yang gambar dirimu jadi rusak. Bahwa kamu dibangun dari sebuah fondasi apa kata netizen, apa kata teman, bukan apa kata Tuhan. Itu yang paling menjatuhkan begitu. Padahal kan kita nggak minta makan sama mereka nggak membesarkan kita, mereka juga nggak campur tangan dalam proses kita dilahirkan. Kenapa kita harus tunduk sama mereka? Nah itu seperti gitu. Yang ketiga, tantangan sekolah kehidupan kalian. Mungkin kalian hidup dari papa yang kasar, papa yang masa bodoh, ya kan? Jadi lihat papa mama cerai, jadi kacau pikiran, cari identitas di luar Tuhan. Jadi pertama tetap God center, kedua masuk ke komunitas yang benar, ketiga sih buat kalian yang benar-benar jaga kekudusan. Karena pornografi, seks bebas itu sama dengan narkoba. Kalau kalian sudah terikat itu seperti kecanduan narkoba, nggak bisa mikir, korteksnya hancur. Isinya seks, jadi bohong, duit, judi juga sama rusak. Jadi betapa mengerikan. Nah kalau kalian punya komunitas yang benar di gereja, paling nggak ada keseimbangan, ada rasa takut, ada rasa yang tegur,
ada accountability. Gue kumpul nih sama orang-orang baik. Wah, gue harus bertanggungjawabkan juga ya ke sikap dan tingkah laku. Nah, disitulah yang menumbuhkan ada rasa takut. Ya. Oke. Semoga menjawab dan hasilnya baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.